segera kita mulai. Dan Ustazah Umi selaku Ketua K3S kami persilahkan untuk maju ke meja depan. Kami hormati Ustazah 46 Ustazah yang hadir di sini yang siap untuk mengikuti kegiatan pelatihan program Mandiri Literasi Jenjang Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT di siang hari yang sejuk ini, tapi insya Allah penuh semangat meskipun mendung, tapi hati kita tidak boleh mendung, begitu ya. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita bisa bersama di sini selama 3 hari ke depan, hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, untuk mengikuti kegiatan. Dan setelah dari sini nanti, insya Allah Ustadz-Ustadzah sudah dibekali keterampilan dan pengetahuan tentang literasi yang selanjutnya untuk disampaikan kepada teman-teman yang ada di sekolahnya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Saihul dari SD Muhammadiyah 21. Kepada Ustadz Saihul kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر
yaghfirud dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan pada Ustaz Syekhul yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga semakin menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Kami ucapkan selamat datang kepada tim inovasi. Laras nggih? Monggo kami persilakan untuk menempati kursi yang paling depan. Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Kepada Ustazah Yunita, kami persilakan untuk memandu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, karena-Mu negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau
berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Robiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Ingatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi salina wa ata'na. Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Umi Sarofah MPD selaku Ketua K3S SDMI Muhammadiyah Kota Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Majelis Dikdasmen, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Poni Adityawan SEMM, maaf atau grogi. Yang kami hormati dari Bapak Majelis Dikdasmen, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan MPD. Yang kami hormati tim dari inovasi, Bapak M. Adri Budi, Provincial Manager Inovasi, Bapak Juprianto, Islamic Education Spesialis Inovasi, dan Bapak Cahyadi Widi Wahyono, Konsultan Inovasi Jawa Timur. Yang kami hormati pula Kepala Madrasah maupun Kepala Sekolah SDMI Muhammadiyah Sekota Surabaya, ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz-ustadzah, guru pilihan dari sekolah masing-masing yang luar biasa. Buat tangan untuk bapak ibu ustadz-ustadzah. Alhamdulillah pada sore hari ini akhirnya kegiatan diseminasi mandiri literasi Dikdasmen Kota Surabaya akhirnya bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah Pak Ridwan, kami didukung penuh oleh teman-teman kepala madrasah maupun kepala sekolah. Dan yang menjadi panitia hari ini adalah teman-teman kepala sekolah. Tepuk tangan untuk kepala sekolah Muhammadiyah Kota Surabaya yang luar biasa. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah luar biasa. Dan ini adalah kegiatan awal, dan ini adalah kegiatan yang
bisa dikatakan awal dan mulainya gerakan literasi menyeluruh di sekolah maupun madrasah Muhammadiyah Kota Surabaya dimulai dari tempat ini ya. Dari 28 SDMI Muhammadiyah Kota Surabaya yang sudah mengikuti kegiatan literasi inovasi Jawa Timur adalah 6 sekolah, 5 diantaranya adalah madrasah, 1 SD atau sekolah dasar, dan yang hari ini hadir adalah sisanya 22 SD Muhammadiyah, dan setiap sekolah mengirimkan 2 ustadz-ustadzahnya. Memang pada awalnya kegiatan literasi ini adalah untuk kelas bawah ya, tetapi inisiatif dari teman-teman yang luar biasa. Mungkin dari yang ada di ruangan ini adalah bukan dari guru kelas bawah, tetapi ada yang dari kelas atas maupun dari guru bidang studi. Tetapi pada dasarnya SD atau MI adalah guru kelas. Panjenengan semuanya di sini wajib mengikuti dengan baik. Karena apa? Di SD ataupun MI ya, guru kelas itu mungkin tahun ini panjenengan ada di kelas 6, tapi tahun depan siapa tahu panjenengan ada di kelas 1 ataupun kelas 2 ataupun kelas 3. Bahkan kita temui di lapangan banyak anak-anak kita yang mengalami kesulitan, kadang-kadang yang berkebutuhan khusus atau lambat belajar di kelas 4 masih belum bisa membaca. Nah, di sini materinya luar biasa. Pengalaman yang unik, luar biasa, dan perlu nanti panjenengan implementasikan di kelas masing-masing. Kenal semua belum? Ustadz-ustadzah pimpinan Dikdasmen PDM Kota Surabaya. Sudah lihat wajahnya belum? Nah, beliau ini Bapak Dr. Haji Ridwan MPD yang selalu mendampingi setiap kegiatan K3S Kota Surabaya. Beri tepuk tangan dulu dong beliau. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Mas Poni Adityawan SDMN, yang kami hormati tim inovasi Jawa Timur. Nah, ini lengkap ini katanya Bu Umi, ada Pak Adri, ada Pak Jupri, ada Pak Cahyono. Ini lengkap alhamdulillah Bu Umi ini. Yang kami hormati Ibu Umi Sarofah MPD selaku Ketua K3S dan juga dulu Ketua Literasi ya, Koordinator Literasi Kota Surabaya. Ini yang luar biasa, masih muda. Selamat datang Pak Edi. Muda tapi cucunya sudah hampir 2 ya. Sudah 2. Oh sudah ya Bu ya. Sudah cucu, katanya ada yang masih perawan atau yang kami hormati tim K3S, tim panitia. Ini luar biasa kompak SDMI Muhammadiyah Kota Surabaya ini Mas Moni. Jadi jumlah sekolahnya ya ada, kalau urutan nama ada 29, tapi yang tidak berapa Bu? 1 yang SSD 1 ya. Jadi ada 28. Ini kalau 22 itu mestinya kan lebih dari 50. Ini hanya 48 ya. Oh, LI-nya sudah ya. Yang kami banggakan
mudah-mudahan kami muliakan para peserta yang hebat-hebat, ya, pilihan sekolah. Ini yang kok nggak seragam Umi ya? Ngomong belum dibuatkan ya. Biasanya itu kalau seragam itu kelihatan bersih-bersih, cantik-cantik gitu. Nah ini beronteng ini. Iya, beronteng ada yang merah, ada yang hijau, kuning. Ya. Ya, jadi terima kasih Majelis Dasmen PDN dibantu oleh KTKS yang luar biasa ini. Jadi kalau misalnya ada dana lebih itu bisa-bisa KTKS-nya ini diumrohkan. Tapi sayang Bumi tadi pembawa acaranya itu keliru. Groginya itu nggak tahu saya, groginya itu karena menghadapi guru-guru yang hebat ini atau groginya itu karena ada Mas Poni. Oh ini soal wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, kota Surabaya. Kalau di Surabaya nggak apa-apa. Jadi pimpinan, karena apa? Kedudukan BWM itu ada di kota Surabaya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, ustadz-ustadzah, karena usianya ini saya yakin di bawah saya semua. Dari mana sebut adik-adik. Bahkan mungkin kadang-kadang ada yang mahasiswa saya, Bu Umi. Makanya saya sebut adik-adik. Ini ada yang kurang ya, Bu Umi ya. Mestinya sponsornya itu ditulis di sini. Nah, nanti saya ditanya Pak Rektor, Pak Jun, nggak ada. Gunung Surabaya kan penyumbang terbesar kegiatan. Nanti kalau minta lagi, mesti saya sampaikan jangan dikasih, nggak pernah ditulis soalnya. Ya, jadi ada sponsor dari Ilmu Surabaya dan juga majelis dan tentunya juga dari para kepala sekolah. Dan ini adalah kerja bareng, kerja bersama ya, antara sekolah, kemudian majelis Dasmen, juga kampus, juga BWM dan sebagainya, termasuk dari Inovasi Jawa Timur. Dan kami tadi merasa bangga Bu Umi karena ternyata guru yang disampaikan oleh Bu Umi tadi dilaporkan itu memang guru-guru yang relatif berkembang, ya masih berkembang, dan juga akan diadakan rolling, kemungkinan memang di SD itu kan berbeda dengan di SMP atau SMA. Kalau guru mata pelajaran ya di rolling bagaimanapun dia tetap ngajar biologi kalau guru biologi. Tapi kalau di SD ya semuanya bisa di kelas 1, kadang-kadang bisa di kelas 6. Nah, guru yang senior yang berprestasi lalu bisa mengantarkan putra putri di SD tersebut nilainya bagus, itu biasanya ditaruh di kelas-kelas 6, kelas 5 itu Bu Umi ya. Tapi yang baru-baru biasanya masih pemanasan dulu di kelas rendah. Tetapi kami ini bangganya kan begini ya. Karena apa? Sekolah Muhammadiyah Surabaya itu insya Allah Mas Boni dari segi jumlah itu paling banyak di Jawa Timur mungkin ya. Karena kemarin dari BWN Gorontalo datang ke kampus dan juga ke BWN, itu amal usaha sekolahnya itu dibandingkan Surabaya aja tidak ada sepertiganya. Di Surabaya ini lebih hebat. Maka kami ini memacu terus untuk berdirinya sekolah-sekolah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Utamanya adalah kami ini di Surabaya belum ada madrasah aliyah.
mudah-mudahan PCM yang sudah kita ajak diskusi itu berkenan untuk menindaklanjuti. Mana yang belum jadi guru tetap yang mana? Angkat tangan. Tetap semua ini sudah. Coba Pak Ridwan, monggo dibersani. Angkat yang tinggi satu-satu. Nah, ada berapa ini? Ada 50. Pesertanya 46 kok. 50. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan MPD. Insya Allah nanti semoga menjadi doa dan juga motivasi buat ustadz-ustadzah semuanya untuk mendapatkan reward dan juga guru tetap tadi ya. Selanjutnya yakni sambutan dari Bapak M. Adri Budi selaku Provincial Manager Inovasi. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon izin saya boleh berdiri. Sebenarnya agak grogi kalau sampingnya Mas Boni dan Pak Ridwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Boni, Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Ridwan, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, dan Ibu Ketua K3S, teman baik saya. Terima kasih Bu. Dan Bapak Ibu semuanya, panitia, fasilitator daerah ya, daerah untuk literasi Kota Surabaya, kemudian para pejuang, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah ya, yang sudah dedikasikan diri untuk mengembangkan sumber daya untuk anak-anak didik kita, dan juga Bapak Ibu guru ya yang akan ikut bersama-sama untuk mendalami literasi baik di kelas awal, terutama di kelas awal. Dan betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu di depan tadi bahwa Bapak Ibu walaupun nanti berubah posisi dari kelas bawah ke kelas atas atau kelas atas ke kelas bawah, memiliki ya minimal pegangan yang bisa digunakan untuk mengembangkan kelas-kelas literat yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Inovasi terus terang memberikan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Dikdasmen baik wilayah maupun daerah yang sudah menjalankan program secara baik ya. Kenapa baik? Karena memang kegiatan tidak hanya berhenti di bulan April 2022, kemitraan kami dengan Majelis Dikdasmen Wilayah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tapi terus dilanjutkan sampai sekarang. Dan ini memang harapan kami bahwa meskipun kolaborasi inovasi dengan Majelis Dikdasmen telah selesai di kontraknya, tapi secara non kontrak masih berjalan, itu yang kami sukai ya. Kita beri plus untuk Majelis Dikdasmen maupun diseminasi mandiri ini di Kota Surabaya merupakan rangkaian diseminasi mandiri yang dilakukan di ke-5 kabupaten kota mitra yang fase 2. Yang belum mendapatkan informasi adalah di Kota Malang, ya, Malang Raya. Kalau Trenggalek sudah, Lamongan sudah, kemudian Gresik sudah, kemudian Jember sudah, ya. Terus kemudian Ponorogo sudah, ya. Tinggal Kota Malang yang belum kami mendapatkan informasinya. Sebentar lagi Sidoarjo, dan kami bersyukur dengan Sidoarjo saat kami berkoordinasi dengan Pak Iksan. Bapak, Assalamualaikum. Apa kabar? Apakah kita akan berkolaborasi untuk diseminasi mandiri? Pak Adri, saya hanya mohon doa dan restu saja. Kami beri doa dan restu. Jadi mereka akan melakukan diseminasi di akhir bulan Oktober. Dan fokusnya di numerasi. Nah, mungkin nanti pada saat
seperti ada kawan kita dari Bangka untuk melihat, mungkin dari wilayah kota Surabaya bisa lihat ke Sidoarjo pada saat diseminasi numerasi, sehingga secara bertahap ada ilmu yang dibagikan satu ke tempat yang lain. Kalau ilmu itu dibagikan maka otomatis harus berkembang dan semakin. Ya, karena apa? Inovasi fokus di literasi dan numerasi, kita tahu bahwa masalah literasi dan numerasi menjadi masalah besar ya di Indonesia ini. Sejak tahun lama, bahkan riset terakhir pun bisa 2018 masih direndah. Indeks kali baca yang dikeluarkan Kemdikbud juga peringkat 9 dari bawah. Provinsi Jawa Timur masih kalah sama Kaltara, kalah sama Jawa Tengah, kalah sama DIY, posisinya 9 dari bawah untuk literasi. Dan kalau kita bongkar rapat pendidikan Bapak Ibu, bahwa 11 kabupaten kota di 38 kabupaten kota Jawa Timur posisinya masih di bawah capaian minimum literasi untuk rapat pendidikan. Tapi alhamdulillah untuk Surabaya sudah lewat. Surabaya sudah lewat. Jadi sudah di atas. Jadi bukan berarti kita harus udah aman, bukan ya, tapi mohon terus dikembangkan agar semakin kuat dan tangguh. Yang tadi terkait dengan kemampuan literasi pada anak-anak kita semuanya. Sambutan yang berikutnya dan terakhir sekaligus membuka acara kegiatan pada siang hari ini adalah sambutan dari Sekretaris Dikdasmen PWM Jawa Timur yang disampaikan oleh Bapak Poni Adityawan Mulyana, Sarjana Ekonomi MM. Nah, beliau ini adalah Sekretaris Dikdasmen PWM Jatim yang membuat saya grogi. Pada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur setinggi-tingginya sekaligus mengharapkan ridho Allah sebagai satu-satunya ridho yang kita perlukan agar kemudian apapun yang selama 3 hari ke depan kita semua bahas, diskusikan, pelajari, perdebatkan, dan semoga tidak ada gelutnya ya. Tidak ada satupun kecuali perihal yang membawa manfaat baik bagi Bapak Ibu dan utamanya bagi generasi penerus atau peserta didik kita yang ada di sekolah dasar dan madrasah. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Bapak Dr. Ridwan, sekaligus pimpinan saya di UM Surabaya. Saya sebut-sebut Bu ini UM Surabaya biar nanti Pak Ridwan nggak lapor ke Pak Rektor. Kemudian yang juga kita hormati tim dari inovasi, ada Pak Adri, Pak Jupri, dan Pak Jaya tadi ya, saya sebut panggilannya. Kemudian tentunya Ustazah Umi sebagai yang mengomandani MKKS di tingkat sekolah dasar maupun madrasah. Dan juga Ibu MC, Ustazah Norma, dan satu lagi saya lihat di pojok kanan itu ada Pak Edi, Kepala Sekolah SDN 4 Bujang. Dan Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu untuk sekolah madrasah. Kenapa yang Bu Nurma dan Pak Edi saya sebut? Karena saya menitipkan yang di Bu Nurma ada putri dan putra saya yang nomor 2 dan nomor 3 ada di sekolahnya Bu Nurma. Yang nomor 1 itu sudah lulus dari gemblengannya Pak Edi, lalu sekarang ada di Sepanjang. Tangan untuk sekolah kita. Dan saya masih bayi, Bu Nurma, perempuan. Rencananya nanti saya indenkan ke Bu Nurma itu ya, sehingga nanti mungkin se-Indonesia bisa jadi siswa SD terbayi gitu ya.
Itu nanti bisa jadi branding yang bagus. Insya Allah. Bapak Ibu yang insya Allah berbahagia walaupun dari sorot wajahnya ini sing ngantuk, ini sing tapi insya Allah berbahagia di lubuk hatinya yang paling dalam. Kenapa saya sebut begitu? Karena kalau acara di akhir pekan itu sajane berbau-bau healing. Saya rasa untuk Bapak Ibu yang tadi disebutkan Pak Ridwan ini yang usianya masih berbau-bau milenial ini, yang dicarikan healingnya tadi ya. Kok ya alhamdulillah ngangsu kawruhnya juga, jadi dapat dua hal. Bapak Ibu, saya biasanya, saya lupa nyampaikan salam hormat dari Ibu Ketua, dari Bunda Arbaya, karena biasanya beliau yang sangat concern mengawal ini. Tapi sayangnya hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada agenda di Ponorogo. Kemarin ketemu saya di Nganjuk saat mendampingi sekolah. Beliau titipkan salam kepada Bapak Ibu yang hebat untuk punya komitmen dan terima kasih sudah menindaklanjuti program yang awalnya diinisiasi di tingkat wilayah ini. Tentunya ucapan terima kasih juga kami di Dasman PWM sampaikan ke Pak Ridwan dalam hal di Dasman PDM dan juga dalam konteks perguruan tinggi yaitu UM Surabaya tadi, karena tentunya kehadiran UM Surabaya di Surabaya ini hand in hand dengan Dikdasmen baik di daerah maupun di wilayah itu selalu memberi support kepada kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di Perserikatan. Dan juga terima kasih perlu kami sampaikan kepada tim inovasi atas banyaknya ilmu yang disampaikan, dibagikan tidak hanya kepada Bapak Ibu di sekolah ya, tetapi juga di kami. Di Dasmen PWM itu Bapak Ibu banyak belajar manajemen program itu justru dari stakeholder kami yang di eksternal ya. Salah satunya inovasi, termasuk Temasek juga kita pernah, Irsyatra juga pernah. Dan dari inovasi dan yang saya sebutkan tadi itu, kami belajar bahwa salah satunya kalau kita bikin program itu harus tuntas. Baik dengan Temasek, dengan inovasi itu yang kami ambil ininya ya. Best practice-nya. Sehingga diseminasi dan seterusnya itu bagian yang selalu ditagih nonton ya Atri. Bukan semata-mata karena kemudian itu adalah ada dalam proposal di awal, tetapi bahwa itu memang merupakan strategi bagaimana bola saljunya terus menggelinding semakin besar sehingga yang katut kegulung dalam tanda kutip di dalam bola salju itu semakin masif. Kira-kira begitu. Biasanya Bapak Ibu saya itu jarang hadir atau mewakili Bunda Arbaya ya, biasanya saya serahkan pengurus majelis yang lebih senior lah, yang lebih pas itu kalau menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini. Cuman kali ini karena tentang literasi numerasi dan secara personal saya punya concern yang perlu juga saya titipkan kepada Bapak Ibu, maka alhamdulillah saya usahakan untuk bisa hadir. Yang pertama Bapak Ibu, saya pernah baca quote tentang literasi, saya lupa siapa yang menyampaikan, nanti saya cek lagi. Quote-nya redaksi awalnya begini: learning power comprised of literacy and numeracy. Dan ada beberapa kalimat, beberapa kata lagi ya, saya tidak hafal. Saya hanya ambil yang kata awal. Nah dari quote itu, maka kita yakini bahwa literasi dan numerasi itu bukan sekedar tentang tulisan dan angka semata, karena dia adalah bahan baku atau bagian tak terpisahkan yang membentuk learning power. Kalau literasi dan numerasinya lemah atau tidak ada, maka otomatis powernya loss, gembos gitu kira-kira ya. Sehingga kalau tadi saya tanjakan di situ, kayaknya powernya mundur, nyungsep nggak mungkin ya. Alhamdulillah mobil yang di bawah ada powernya. Nah dalam konteks itu Bapak Ibu,
literasi dan numerasi itu, ini kalau saya salah mau dikoreksi Pak Trida, Pak Juplistat, Bapak Ibu yang di FASDA yang lebih paham. Literasi dan numerasi itu saya terjemahkan sebagai fondasi atau foundation skill. Foundation skill untuk apa? Untuk seorang manusia itu bisa survive di kehidupan selanjutnya. Maksudnya di tahapan kehidupan selanjutnya, bukan di akhirat. Ya, kalau di akhirat juga iya, literasi itu logis begitu mungkin ya kira-kira. Sehingga sebagai fondasi dia harus beres Bapak Ibu. Dan karena pendidikan itu berjenjang mulai dasar, menengah dan seterusnya, tanggung jawab membangun fondasi itu tukangnya jenengan yang ada di sekolah dasar. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena kami yang di perguruan tinggi itu merasakan ketika fondasi yang di sekolah dasar itu belum tuntas atau kami rasa tidak kuat Bapak Ibu. Februari saya ketemu dengan Prof. Eko Wibisono dari Ubaya. Beliau cerita karena diundang oleh kampus dan beliau cerita tentang mahasiswa sekarang itu mereka hanya menjadi pembaca Google. Jadi mengkonsumsi Google itu murni dibaca, ditelan gitu ya, tanpa tahu apa yang ada di Google itu harus diapakan, ini dibaca saja. Nah, ketika kami diskusi lalu kemudian beliau sampaikan, ya ini sebenarnya titik memperbaikinya harus dari hulu sekali, dari fondasi. Nah, posisi itu ada di panjenengan Bapak Ibu. Karena itu Pak Yai Saad pernah di suatu momen itu mengatakan begini. Walaupun beliau itu seorang dosen di Malang, di UIN, beliau katakan dalam konteks kalau guru itu ada kastanya ya, kalau ada kastanya, maka panjenengan yang ada di sekolah dasar atau yang semakin ke bawah itu sakjane kata beliau kasta pahala itu paling akeh. Beda dengan kami yang ada di perguruan tinggi. Termasuk yang jariahnya panjang itu kan jenengan ya, karena anak-anak itu jenengan ajari tidak hanya terkait dengan ilmu saja, sampai kadang-kadang kalau ke kamar mandi harus ditemani pola-polanya anak-anak itu kan jenengan yang menikmati. Dan saya tahu itu berat sekali, karena saya melihat istri saya, ya. Itu berat sekali ngawal anak-anak. Maka betul saya sepakat dengan Pak Yai Saad, pahalani dosen kalau guru SD akhirnya guru SD. Kalau dosen itu yang diajari sudah pintar-pintar, sudah andragogi, sudah relatif pena. Namun ketika tadi untuk beberapa fenomena yang kami temui, teman-teman di tingkat mahasiswa pun itu entah di mana ya, berdari dalam konteks literasi dan numerasi itu belum bisa. Jadi perlu Bapak Ibu cek lagi untuk yang generasi yang saat ini berada di sekolah Bapak Ibu, pastikan nanti mereka memang tuntas urusan ini karena ini fondasi. Literasi numerasi itu saya juga pahami sebagai kunci untuk membuka pintu pertama di masa depan. Kalau kunci pertama nggak kebuka, jangankan pintu lain, mereka akan stuck di situ. Kenapa? Karena kemudian literasi numerasi itu saya juga terjemahkan menjadi fondasi bagi setiap individu untuk memahami, mencerna, kemudian mensikapi dan merespon semua aspek di kehidupan baik kualitatif dan kuantitatif. Ketepatan waktu itu hasil dari literasi. Bahkan keimanan pun kalau saya terjemahkan juga hasil dari literasi. Sehingga kalau ini betul-betul tidak beres, kemana-mana Bu dampaknya itu. Tidak hanya sekedar ranking dan nilai atau hasil-hasil pemeringkatan itu ya, tapi jauh lebih dari itu. Kita berbicara tentang masa depan generasi kita. Sehingga mohon dengan sangat kami titip, terutama karena kami juga punya
putra-putri yang masih di usia sekolah dasar, kami titip mohon anak-anak diberi bekal yang cukup tentang literasi dan numerasi. Karena sekarang lawannya yang literasi TikTok itu waduh ngeri. Dan ketika digitalisasi sudah semasif ini, mungkin jenengan pasti mengalami attention span-nya anak-anak, fokusnya anak-anak itu semakin pendek. Gak bisa mereka ajak mendengarkan panjenengan dengan nyaman. Jangankan anak-anak lah, panjenengan saja lah. Kita lihat itu sekarang YouTube sudah bergeser menjadi Reels, gitu ya, video pendek. Dulu lagu-lagu di YouTube itu, zaman saya kalau lagunya Guns N' Roses itu sampai 12 menit. Dan orang-orang mau dengerin, ya Pak Dri ya. Sekarang itu 3 menit sudah mau di-skip-skip gitu. Iklan cuma sekian detik kita sudah gregetan. Betul ya? Anak-anak pun demikian. Makanya ketika saya merasakan kok anak sekarang itu cenderung punya ketidaksabaran ya. Apa namanya? Sumbu pendek begitu ya. Salah satunya dari situ, attention span mereka semakin pendek. Itu tantangan nanti ketika berbicara literasi dan numerasi. Ketika mereka harus membaca teks yang kemudian teks itu memang butuh untuk tidak sekedar dibaca tapi diserap lalu dicerna dan mungkin harus dimuntahkan ulang gitu ya teman-teman. Itu juga tantangan bagi mereka. Sehingga yang mereka bisa adalah diwoconi mana. Saya itu pegang mata kuliah semester 7. Semester akhir yang namanya ngajari anak-anak untuk membedakan bahwa presentasi itu bukan resitasi, itu sak perkoroan. Mahasiswa itu presentasi itu masih resitasi, seperti Ustadz siapa tadi yang ngaji. Kalau ngaji resitasi, nggak boleh kan ya alifnya ditambahi kurang alif itu tambah dewi. Tapi kalau presentasi kan bukan resitasi, mereka kan harus ada elaborasi. Mahasiswa itu kesulitan di situ. Dan saya rasa ini kan problemnya di fondasi literasi dan numerasi. Jika ketika berbicara tentang konsep-konsep itu hanya terjebak di definisi teoritis. Kenapa? Karena definisi teoritis ada di mbahnya area ini, mbah Google ini. Tapi ketika mereka diminta untuk menjelaskan definisi operasional, bingung Pak. Teks mereka paham, konteks mereka sulit. Tidak ngerti. Nah, sehingga sekali lagi kami titip kepada panjenengan-panjenengan ini apa yang kita ikhtiarkan ini dibantu dengan inovasi, disupport oleh UNMO Surabaya, kemudian disupport oleh PDM dan tentunya sekolah masing-masing ini mohon untuk nanti diseriusi. Yang terakhir dalam konteks persyarikatan. Kalau kita sepakat dan memang sudah disepakati bahwa DNA-nya persyarikatan itu adalah berkemajuan, maka literasi dan numerasi itu juga fondasi. Tidak mungkin kader-kader Muhammadiyah bisa berkemajuan kalau yang dua ini tidak beres. Wong ini nanti digunakan untuk menerjemahkan aspek kuantitatif dan kualitatif dalam kehidupan, termasuk bermuhammadiyah. Sehingga mohon dengan sangat DNA ini panjenengan suntikkan ke anak didik kita yang ada di sekolah dasar dan madrasah dengan cara-cara nanti yang dibimbing oleh beliau-beliau yang lebih paham. Singkatnya, yang kita lakukan ini sebenarnya bukan hanya dalam kapasitas untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, tapi yang lebih mulia lagi adalah menyiapkan pemimpin masa depan termasuk kader-kader persyarikatan yang memang membawa sejak dari sekolah dasar DNA berkemajuan. Pun matur mawon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon izin Pak Ridwan, Pak Adri, Pak Jupri, Bu Umi dan Bapak Ibu sekalian, mari kita buka secara resmi kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu apa ini kegiatannya? Pelatihan mandiri terkait dengan program literasi untuk jenjang sekolah dasar dan termasuk di dalamnya madrasah ibtidaiyah dengan bersama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk semuanya. Terima kasih kepada Pak Poni Adityawan Mulia dan SDKM yang telah memberikan sambutan dan motivasinya kepada kita semuanya serta membuka kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan dibukanya acara kegiatan pelatihan program Mandiri Literasi, maka berakhir sudah kegiatan pembukaan program Mandiri Literasi Jenjang Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Surabaya. Perlu kami sampaikan kembali bahwa kegiatan ini terlaksana atas support dari Majelis Dikdasmen PDM Kota Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Meskipun tidak tertulis di situ, insya Allah tulisan Universitas Muhammadiyah sudah ada di hati kita semuanya. Semangat ya!